Halo, selamat pagi semuanya. Kayak ngelihat adik-adik ini jadi kayak ngerasa muda lagi ya. Tapi kayak kurang semangat deh. Coba ya dites lagi. Selamat pagi semuanya. Well, di sini aku sebagai moderator untuk materi kita yang pertama dan kedua. Dan tentunya teman-teman semua, sebagai pribadi yang baik, jadilah orang yang selalu haus akan ilmu. Benar nggak? Kita harus selalu ngerasa nggak puas untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, hari ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dan informasi yang menarik dari kedua narasumber kita yang pastinya berkompeten dan juga luar biasa. Yaitu dari Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI selaku Direktur Politeknik Negeri Lampung. Beri tepuk tangannya kepada Bapak Direktur. Kami silakan Bapak untuk memasuki ruangan. Dan juga yang kedua kepada Bapak Subari Kurniawan SHMH selaku Koordinator Pisdus Kejaksaan Tinggi Lampung. Maka dari itu kami persilakan kepada kedua pemateri kita untuk memasuki ruangan. Dan hari ini teman-teman harus fokus ya. Jadi nanti saat kita diberikan materi boleh kalau mau mencatat ataupun nanti ingin bertanya. Nah ini dia, kita sudah bersama kedua pemateri kita. Disilakan Bapak untuk menaiki podium. Bapak maaf, Bapak di sebelah sini Pak. Hadir maaf Pak di sebelah sini Pak. Naiknya di sini. Ya. Baik, adik-adik semua, untuk sesi ini kita akan mendengarkan langsung materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Jadi untuk adik-adik dapat fokus dan juga ingin mengeluarkan buku atau pulpennya juga bisa dari sekarang. Dan saat materi berlangsung diharapkan untuk semua peserta PKKMB untuk dapat kondusif. Dan pertanyaan nanti dapat disampaikan setelah materi yang kedua. Ya, jadi jika ada materi yang ingin dipertanyakan, dicatat dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah materi kedua. Ya, disilakan untuk mengeluarkan bukunya dulu dan pulpennya dulu. Alright, sudah ya? Sudah siap ya semuanya? Siap. Pastinya materinya akan bermanfaat teman-teman, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ataupun nggak fokus, ya. Dan di sini sudah ada dua pemateri kita. Dan untuk materi akan disampaikan secara panel. Untuk mungkin yang masih berdiri boleh duduk dahulu. Untuk materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Lampung, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI. Kepada Bapak disilakan mengenai pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda saya lihat semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga bisa berkumpul di kampus Politeknik Negeri Lampung. Salam dan sholawat kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Sobari Kurniawan dari Kejati Provinsi Lampung, kemudian panitia serta adik-adik mahasiswa baru Politeknik Negeri Lampung. Izinkan Pak Kajati, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama tentu saya sangat senang karena bisa bertemu dengan Anda semua. Satu pertanyaan Bapak, siapa yang bisa jawab? Tapi tidak harus dijawab. Siapa yang masuk Politeknik menggunakan uang pelicin? Enggak ada ya. Jadi memang di Politeknik kalau masuk yang masuk. Kalau Anda semua pinter berarti yang masuk ini yang pinter-pinter, oke? Enggak ada, pokoknya Politeknik steril dari uang sogok menyogok. Nanti kalau yang merasa nyogok lapor ke Bapak, nanti akan saya kembalikan uangnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat datang. Saya sebutkan calon pemimpin masa depan Politeknik Negeri Lampung. Calon pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Kemudian ini adalah apel perdana Politeknik Negeri Lampung. Gambarnya Mas. Tahun 1989, waktu itu namanya Politeknik Pertanian Universitas Lampung. Jadi Politeknik Negeri Lampung itu awalnya namanya Politeknik Pertanian Universitas Lampung. Mahasiswa baru waktu itu jumlahnya cuma 120 mahasiswa. Sekarang Anda semua mahasiswa baru Politeknik Negeri Lampung mendekati 1.600. Selamat untuk Anda semua masuk Politeknik Negeri Lampung. Ini kemarin saya ambil foto, Anda sudah melakukan PKKMB, sudah baris berbaris, melatih kedisiplinan, melatih ngecek mental, ngecek fisik Anda. Sehingga kemarin tercatat hanya apel saja, hanya baris berbaris yang pingsan 71 orang. Lihat Mas ya. Nah. Ini Anda kemarin pingsan ini. Siapa yang kemarin pingsan sekarang udah sehat? Nah. Jadi harus sarapan dulu ya. Jadi kalau pagi sarapan, sarapannya nasi, bubur ayam, roti boleh, madu boleh. Yang penting jangan perut kosong ya. Jadi kemarin 71 Pak pingsan semua ini. Ini contohnya ini. Jadi yang gemuk juga pingsan gitu ya. Kemudian berikutnya. Jadi adik-adik mahasiswa, Indonesia ini kaya sumber daya manusia. Sumber daya alam kaya sekali. Ini contohnya keindahan alam Indonesia ini luar biasa. Ya. Dunia mengakui, bahkan ada website yang menyebutkan pokoknya Indonesia nomor 1 dalam keindahan alam. Keindahan alam, kemudian keindahan gunung. Jadi negara yang tidak punya gunung itu menginginkan gunung. Ini adalah contoh di Pulau Krakatau. Gunungnya meletus. Indah sekali ya. Ya. Ini meletus karena belum ada ilmu pengetahuan, nanti Anda bisa temukan ilmunya sehingga bisa dimanfaatkan energinya. Keindahan alam yang lain ada di Lampung, ada pantai yang sangat luar biasa. Kemudian ada pohon kelapa nyiur di pantai, agak cepat aja Mas. Keindahan budaya, budaya bangsa kita ini sangat kaya, dari Sabang sampai Merauke lebih dari 10.000 kebudayaan. Keindahan hayati, kemudian kekayaan rempah-rempah,
Dan ini sejak zaman dulu kala orang luar negeri itu pengen menguasai Indonesia. Kekayaan-kekayaan ini manakala kita tidak pinter, kita tidak cukup ilmu pengetahuan, maka negara lain ingin menguasai di Indonesia ini. Oleh karena itu Anda harus pinter, Anda harus kuliah yang baik, sehingga Anda menguasai ilmu pengetahuan itu sehingga bisa memanfaatkan kekayaan tadi. Ini contohnya adik-adik, mahasiswa di Lampung tentu kenal kopi. 1 kilo biji kopi itu hanya 18.000. Tetapi manakala sudah diolah menjadi Starbucks Cafe, itu 1 mangkok yang isinya 1 cangkir yang isinya hanya 8 gram, itu harganya 18.000. Yang kaya siapa? Starbucks Cafe. Bukan kita, karena Starbucks Cafe yang bisa mempunyai teknologi mengolah menjadi kopi yang luar biasa. Makanya ini nanti mestinya anak-anak di Politeknik Negeri Lampung. Siapa yang dari program studi kopi? Ada program studi khusus kopi Pak sini. Siapa yang kopi? Jadi nanti Anda ya menjadi pengusaha-pengusaha kafe ini. Ya. Contoh lain ini, ya. Bunga kenanga, ya. Bunga itu hanya 1 kilo, hanya 2.000, 5.000, sangat murah. Tetapi manakala diekstrak menjadi minyak atsiri, menjadi parfum, harganya 28 gram bisa sampai 1.100.000 rupiah. Ini yang kaya siapa? Yang mempunyai teknologi. Siapa yang tadi program studi pengolahan produk agroindustri PPA? Anda nanti menguasai teknologi dan berbisnis tentang minyak atsiri ini. Ini contoh yang sederhana, belum program studi yang lain. Ya. Itulah pentingnya Anda belajar ilmu dan teknologi supaya kekayaan alam tadi itu bisa Anda manfaatkan. Siapa yang dari program studi perhotelan? Mana yang dari perhotelan? Angkat tangan. Oh di sana ya, di kelas sebelah. Kekayaan budaya tadi dikemas orang luar negeri pada datang, pada memberikan dolarnya ke Indonesia. Jadi di sini ada program studi pengelolaan perhotelan Pak. Jadi program studi di Politeknik Negeri Lampung ini jumlahnya 26. Dari 30 program studi yang sudah operasional 26. Kemudian adik-adik ini dengarkan, Bapak menyampaikan sedikit tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu ada 3 jenis di Indonesia. Yang pertama pendidikan akademik. Yang kedua vokasi, yang ketiga profesi. Ciri-cirinya kalau akademik itu 70% teori. Kalau vokasi praktek, 70% praktek. Jadi Anda masuk yang banyak praktek. Bukan hanya teori tetapi Anda praktek. Kalau yang akademik contohnya Unila, ITERA, UBL, Dharma Jaya, itu semuanya akademik. Ciri-cirinya 70% teori. Tetapi yang politeknik adalah 70% praktek. Jadi Anda termasuk yang bukan hanya teori tetapi Anda menjadi praktisi. Ya. Jadi ini perlu Anda camkan bahwa saya masuk ke dalam pendidikan vokasi yang 70% praktek. Bukan hanya teori tetapi praktek. Jelas semua? Jadi Anda termasuk yang praktisi. Bukan hanya teori ya. Ini yang penting yang pertama. Jadi Anda bukan akademik tetapi praktek. Karena 70% praktek, maka biaya Anda itu sangat tinggi. Kalau bukan negeri, Anda itu membayar UKT itu minimal 15 juta per semester. Karena disubsidi pemerintah, maka Anda bayarnya dari 0 rupiah sampai 5 juta paling. Ya.
Jadi kalau Anda tidak disubsidi pemerintah, bukan negeri UKT Anda itu 15 juta. Contohnya yang di perhotelan, di Polinela itu UKT paling 4 juta. Tetapi kalau di swasta, di Trisakti itu mencapai 25 juta. Karena kita negeri, dosennya dibayar pemerintah, fasilitas yang menyediakan pemerintah. Kemudian berikutnya, ini masih berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Anda dengarkan. Jangan berkecil hati, vokasi itu, politeknik itu bisa menyelenggarakan pendidikan mulai dari D1, D2, D3, S1, S2, dan S3. Jadi Anda semua bisa melanjutkan sampai S3 asal Anda mau. Ya, ini undang-undang yang cerita bukan Pak Direktur, bukan. Undang-undang kita menyatakan bahwa pendidikan vokasi itu bisa sampai doktor. Jadi tidak benar kalau politeknik hanya diploma saja, tetap tidak benar. Buktinya kita sendiri sudah mempunyai S2 terapan. Jadi Anda yang terbaik 1-3 nanti dapat beasiswa untuk S2 terapan di politeknik. Maka harus pinter-pinter, ya. Jadi perlu saya tekankan ini supaya Anda nggak minder. Biasa minder Pak anak-anak ini. Ketemu dengan anak Unila minder. Enggak. Anda bisa sampai S3. Undang-undang yang menyatakan, bukan Pak Direktur, ya. Jadi Anda itu di politeknik bisa sampai diploma 3, diploma 4, S2 terapan, kemudian doktor terapan, ya. Ini nanti ada buktinya kalau Anda nggak percaya, ya. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua, mulai sekarang yakinlah pendidikan di vokasi adalah yang terbaik. Karena Anda saat ini D3, D4, bisa S2, bisa S3. Ya, ini undang-undang, bukan Bapak yang ngomong, saya ulang-ulang. Levelnya nanti adik-adik semua bisa sampai S3, bisa sama KNI sampai level ke-9. Jadi ini undang-undang ini. Pendidikan tinggi menyatakan bahwa pendidikan politeknik mulai dari level 3 sampai ke ahli level 9. Makanya sekarang Anda siapkan, buka mindset Anda, yakinkan kalau Anda mampu, Anda bisa sampai doktor. Siap? Nah, masih ragu-ragu, siap? Yang penting niatnya ada dulu, ya. Ini untuk yang diploma 4. Siapa yang diploma 4 angkat tangan? Nah, banyak, ya. Ini ada edaran Dirjen Dikti nomor 498 tahun 2011 bahwa diploma 4 itu sama dengan S1. Sama dengan, bukan mirip-mirip, bukan setara, apalagi sepertinya gitu, bukan. Sama dengan S1. Ya. Jadi diploma 4 itu sama dengan S1, sama. Ya. Bukan mirip, bukan setara, tetapi sama dengan S1. Jadi nanti gelarnya sarjana sains terapan, ya. Jadi Anda ingat yang diploma 4 bisa meneruskan S2, bisa meneruskan S3, yang diploma 3 bisa meneruskan dari D3 menjadi S1, menjadi dan seterusnya. Jadi tidak usah khawatir, asal Anda punya niat, ada jalan. Ya. Saya ingin melihat buktinya, ya. Nanti saja saya tunjukkan bukti bahwa ada alumni kita yang sampai doktor, ya. Kemudian ini, karakter pendidikan vokasi itu apa, Pak? Karakternya yang pertama disiplin. Maka Anda kemarin dilatih oleh tentara untuk disiplin. Yang kedua, karakternya 70% praktek. Kemudian berikutnya adalah link and match dengan industri. Anda harus dekat dengan industri. Makanya setiap semester
Anda nanti ada field trip ke industri-industri. Maka kalau Anda lihat Polinela punya 6 bis itu untuk ngangkut Anda semua itu. Nanti setiap 1 semester ke industri ini, setiap semester industri ini, ya. Jadi adik-adik nanti punya pengalaman di industri sangat luar biasa. Kemudian karakter yang keempat, Anda mempunyai kompetensi. Kita mempunyai LSP, kompetensi. Jadi Anda sebelum lulus harus mempunyai sertifikat kompetensi, keahlian, ya. Bukan hanya ijazah tetapi Anda mempunyai keahlian, ya. Jadi pendidikan tinggi vokasi Politeknik ini menjadi rebutan sekarang. Ini buktinya. Jadi Presiden sudah ngomong, Menteri Kesehatan juga sudah ngomong, Politeknik di Indonesia itu jumlahnya 44. Tidak sedikit, 44, yang negeri saja 44. Ada Politeknik Jakarta, ada Politeknik Sriwijaya, ada Politeknik Negeri Lampung, ada Politeknik Manufaktur Bandung. Ya. Kalau Anda bertanya kenapa di Lampung tidak ada yang swasta, tadi saya katakan Politeknik itu biayanya mahal. Biasanya swasta akan mikir masuk Politeknik itu. Ya. Bukan karena dia tidak tertarik, karena biayanya mahal Politeknik itu. Ya. Anda tahu STAN dulu namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merubah menjadi Politeknik. Ini contohnya, Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang dari akuntansi pajak siapa? Oh tidak di sini ya, kelas sana berarti ya. Mirip dengan STAN ini. Jadi jangan khawatir ya. Jadi boleh dibilang dari Politeknik ini menciptakan generasi yang pasti bisa bekerja. Ya. Ini untuk Polinela ini. Mohon Pak ya, Pak Sobari ya. Jadi saya sampaikan dulu ke anak-anak nanti Bapak yang menyampaikan yang hukum. Jadi mahasiswa juga harus tahu hukum nanti. Jadi tadi saya sampaikan bisa D3, S1, S2, S3, kemudian cepat bekerja, kemudian juga didukung oleh industri ya. Nah, ini yang penting lagi ini. Misi Politeknik ini menghasilkan mahasiswa berakhlak mulia, terampil, disiplin dan mandiri. Ini jargon kita. Jargon Politeknik. Terus Mas. Nah. Terus. Nah. Ingat, sejak Politeknik Polinela berdiri jargonnya ini, berakhlak mulia, terampil, disiplin dan mandiri. Jadi kalau Anda sudah berakhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, Anda sudah lulus. Anda pasti diterima di mana saja. Kemudian adik-adik mahasiswa, ini Lembaga Politeknik Negeri Lampung perlu saya sampaikan. Jumlah dosen kita di Politeknik Negeri Lampung itu jumlahnya 307 orang. Yang bergelar doktor itu ada 26 orang. Kemudian selain itu semuanya sudah S2. Jadi Anda jangan khawatir nanti dosen saya bagaimana, dosen Anda semuanya bagus-bagus. Kemudian ada dosen industri, kemudian ada PLP teknisi dan kemudian karyawan kita jumlahnya lebih dari 100 orang. Kemudian tadi saya katakan buktinya Polinela saat ini sudah punya S2 terapan. Ya. Jadi adik-adik bisa lanjut S2 terapan ini ya. Jadi jangan khawatir, Anda lulus dari sini masuk ke UI, S2 juga diterima, masuk ke ITB juga diterima. Unila apalagi ya, apalagi di Polinela, satu rumpun ya. Jadi saat ini Polinela mempunyai 5 jurusan dan 30 sebenarnya 30 program studi ya. Yang S1 itu ada 15, kemudian yang diploma 3 ada 11. Kemudian jumlah mahasiswa kita semuanya 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang. Ya. Jadi Anda nanti bukan sedikit tetapi 5.000 orang. Ya. Kemudian ke depan Politeknik Negeri Lampung akan terus mengembangkan diri. Ini tolong disosialisasi ke adik-adik Anda yang masih SMA. Kita saat ini sudah mempunyai izin program studi rekayasa internet. Kemudian sedang usulkan MAIS,
sedang mengusulkan elektronika, sedang mengusulkan perangkat lunak, kemudian sedang mengusulkan kimia terapan, sedang mengusulkan bahasa Inggris untuk bisnis, dan kemudian sedang mengusulkan program studi farmasi. Ya. Jadi nanti di akhir tahun 2025 kita mempunyai 40 program studi. Nah ini contohnya tadi saya sampaikan. Ini alumni Politeknik Negeri Lampung. Sekarang bergelar doktor. Satu Pak Dulbari, satu Pak Septa Friansah. Ya. Jadi ini dua contoh, yang lain tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Intinya kalau Anda berniat untuk terus studi, kemudian meningkatkan kompetensi, Anda mempunyai peluang yang sama. Ya. Pak Dulbari ini dosen di Politeknik Negeri Lampung dari tanaman pangan. Siapa yang dari tanaman pangan? Kalau Pak Septa Friansah dari manajemen informatika. Siapa yang dari manajemen informatika? Berarti di kelas yang lain ya. Jadi adik-adik jangan khawatir tentang kuliah di Politeknik nanti mentok, tidak. Selagi Anda punya kesempatan, enggak ada masalah. Selagi Anda kemauan, ada masalah. Kemudian seterusnya, jadi lulusan Politeknik itu ada 3 penting, ada 3 yang harus dituju, bisa bekerja, bisa melanjutkan studi, dan bisa berwirausaha. Maka kita singkat menjadi BMW, berwirausaha, melanjutkan studi, dan berwirausaha. Ya. Jadi BMW ya, bukan hanya mobil Mercedes dan mobil kelas atas, tapi berwirausaha, bisa bekerja, bisa melanjutkan studi. Kurang apa lagi, Jing? Jadi mau Anda bekerja, masuk Polinela. Mau berwirausaha, masuk Polinela. Mau melanjutkan studi, bisa masuk Polinela. Tidak ada masalah. Ya. Jadi Anda mulai sekarang saya tanamkan yang penting berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan disiplin. Jadi kita jargon ini tolong jangan sampai Anda lupakan. Anda pulang nanti berakhlak mulia, tahu-tahu ibu Anda, bapak Anda semua kaget. Loh kok anak saya sekarang jadi bagus akhlaknya. Kok menjadi mandiri, tidak. Siapa yang tadi diantar orang tuanya? Waduh, besok-besok jangan diantar lah ya. Ya. Besok jalan sendiri, sudah mahasiswa, bukan SMP, SMA lagi ya. Jadi besok jalan sendiri, tidak boleh diantar lah ya. Mahasiswa, Pak, saya udah mahasiswa Pak, tolong jangan diberi kesempatan, kasih aja uangnya gitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi adik-adik semua, pada kesempatannya tentu nanti akan saya jelaskan lebih detail apa itu disiplin, apa itu mandiri, apa itu berakhlak mulia. Tapi yang jelas, ini yang terakhir Mas, dibuat yang terakhir aja. Video yang terakhir. Terakhir aja. Anda nanti tanggal 5 September Anda mengasuki kuliah. Anda silakan pulang kampung terlebih dahulu. Terus. Yang anaknya cium tangan orang tuanya dulu. Nah terus. Nah stop. Nah ini. Jadi Anda nanti pulang kampung sebelum tanggal 5 ini. Anda minta restu kepada orang tua Anda. Supaya Anda nanti sukses kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Direktur kita. Terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI.
Dan sudah kita dengarkan bersama adik-adik untuk pemaparan materi dari Bapak Sarono. Dan kita bisa ambil kesimpulannya bahwa ilmu dan praktik yang akan adik-adik dapat di sini dapat diimplementasikan nantinya. Karena lulusan dari Polinela ini sendiri tidak hanya menjadi akademisi, tapi juga kita berkesempatan untuk menjadi praktisi yang handal. Maka dari itu, jika ingin berhasil, teruslah konsisten dan juga bekerja keras secara gigih. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama materi yang tidak kalah menarik dan tentunya ini ada hubungannya dengan kehidupan mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Lampung, yaitu mengenai pengenalan kehidupan berbangsa bernegara bagi mahasiswa, dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Subari Kurniawan, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Koordinator Pisdus Kejaksaan Tinggi Lampung. Namun sebelum itu, saya ingin membacakan dan juga menginformasikan sebenarnya siapa nih Bapak Subari ini ya. Jadi Bapak Subari ini sudah lulus dari S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung dan juga lulusan dari S2 Ilmu Hukum Universitas Pajajaran. Dan juga selaku koordinator pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Kasih Tata Usaha Negara pada Asdatun Kejaksaan Tinggi Lampung, pemeriksa pada Aswas Kejaksaan Tinggi Lampung, dan juga jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dibentukan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Maka dari itu pada kesempatan kali ini mari kita sambut kepada pemateri kedua kita, Bapak Subari Kurniawan SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Universitas Lampung, yang saya hormati Ibu Moderator, yang sangat saya cintai adik-adik mahasiswa baru Politeknik Negeri Universitas Lampung. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf Pak Direktur dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang semulanya beliau berkenan untuk mengisi acara pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Pak Kajati titip salam sekaligus mengucapkan selamat atas diterimanya adik-adik di Politeknik Negeri Universitas Lampung. Semoga cita-cita adik sendiri dan harapan orang tua dapat terwujud dalam menempuh pendidikan di Polinela ini. Tema yang disampaikan oleh seksi acara Pak Direktur, pada awalnya kami mengirimkan materi tentang penegakan hukum dan peranan kejaksaan dalam kehidupan bernegara. Namun disarankan oleh seksi acara bahwa yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa itu berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, apabila nanti ada adik-adik yang sekiranya bertanya tentang permasalahan hukum, silakan saja untuk bertanya dan kami akan mengapresiasi serta menjawab permasalahan yang disampaikan oleh adik-adik sekalian. Sebelum masuk ke materi, perlu kami sampaikan bahwa sebagai pengantar ya, kami kejaksaan, saya profesi sebagai jaksa, itu merupakan aparat penegak hukum di samping aparat penegak hukum lainnya di dalam sistem peradilan pidana. Pidana ini mencangkup kejahatan dan pelanggaran.
kami kejaksaan aparat penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kerjanya menuntut gitu. Kalau kalian pernah mendengar lagu Pak Hakim, Pak Jaksa, kapan kami disidang? Nah itu kerjanya menuntut di dalam persidangan. Yang mana kita ketahui bahwa proses peradilan pidana itu dimulai dari penyidikan. Jadi apabila terjadi peristiwa pidana di kampus ini, misalkan pencurian laptop mahasiswa, pencurian handphone, itu diproses oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka mengumpulkan bahan bukti, mencari keterangan, dan menentukan atau menemukan siapa tersangka. Kemudian diproses, setelah cukup bukti dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, untuk dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pencuri ini. Kami menuntut, kemudian dipertimbangkan oleh hakim, diputus bersalah, masuk bui, dan kami melaksanakan eksekusi putusan hakim tersebut. Itu gambaran singkatnya. Namun pada kesempatan ini kami tidak berbicara mengenai tupoksi penegakan hukum, tupoksi jaksa dalam kehidupan bernegara, tapi kami mencoba untuk mengaitkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini di dalam dunia kampus, dikaitkan dengan peran mahasiswa itu di dunia kampus. Dari tema kehidupan berbangsa dan bernegara, ini sebenarnya temanya sangat luas, berimplikasi pada aspek-aspek segi-segi yang sangat luas sekali, menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, selain itu juga dari aspek individu atau institusinya, itu berkaitan dengan perannya. Ya, jadi dalam berbangsa dan bernegara, kaitannya dengan kalian, itu titiknya terletak pada peranan apa daripada mahasiswa ini dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, saya selaku individu mempunyai peran, ya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai aparat penegak hukum, sebagai ketua RT di lingkungan. Nah, itu semua berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kehidupan berbangsa dan bernegara yang luas itu saya sempitkan pembahasannya hanya mengenai nilai-nilai yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana mahasiswa itu melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di kampus atau sesuai dengan peranannya sebagai mahasiswa. Pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, sudah merupakan sifat alamiah dari kita semua gitu. Tidak ada satu detik pun kita terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari kita lahir, langsung kita masuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya ketika kalian lahir, negara mempunyai kewajiban untuk mencatatkan kelahiran adik-adik sekalian. Itu di dalam akta kelahiran. Itu sudah masuk dalam proses kehidupan bernegara. Di dalam kehidupan kebangsaan yang berkaitan dengan budaya, ras, kita tidak bisa terlepas dari kebangsaan kita, ras kita, etnis kita, suku bangsa kita. Begitu lahir kita tidak bisa memilih.
Apa ada orang tua kita dengar, wah anak saya Arab, wah anak saya, enggak, kita tidak bisa memilih, dan itulah suku bangsa kita yang secara alamiah seperti itu. Tujuan dari pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kalau diibaratkan pepatah tak kenal maka tak sayang, maka tak kenal maka kita tak menyadari kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Apa bisa dimengerti adik-adik? Ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, ya, supaya bersemangat dan tidak ngantuk ya. Karena memang terus terang materi bernegara dan berbangsa ini Pak, ya dari SMP, SMA, kuliah kita dapat Pak. Jadi sedikit menjenuhkan ya, seperti itu. Tapi ya memang begitulah, bahwa kita tidak bisa terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam forum ini adalah forum kehidupan bernegara. Ya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pendidikan, sistem pendidikan. Dan kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini kita semua sudah bernegara, itu contohnya. Bahkan kalian pacaran juga merupakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Nah, kalian tidak menyadari itu, kalian tidak mengenali itu, tapi ketika kalian ya menghadapi permasalahan, ditangkap Pol PP, baru kalian merasakan bagaimana negara itu peduli dengan kalian, peduli dengan ketertiban masyarakat, peduli tentang kesusilaan, baru kerasa kalian ditangkap. Atau kalian mengendarai kendaraan bermotor, ditilang. Ya. Selama kalian tidak ditilang, kalian merasa ya negara cuek aja, nggak butuh kok, berjalan begitu adanya. Begitu kalian ditilang, kalian merasakan bagaimana hidup bernegara. Bahwa hidup bernegara ini harus taat pada hukum, seperti itu. Itu yang saya maksudkan, bahwa kita tidak terlepas dari kehidupan bernegara, tinggal kita menyadari bagaimana hidup bernegara dan berbangsa yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati oleh pendiri bangsa kita. Setuju nggak? Kalau saya tanya setuju, kalian jawab sepakat ya. Kalau saya tanya sepakat, kalian jawab setuju. Sepakat? Kita tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, intinya seperti itu. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa, selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Itu tujuan berkesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia ini? Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia ini sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ya, dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan bernegara Politeknik Negeri Unila ini salah satunya sudah sejalan dengan kehidupan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari kejaksaan, ya, aktivitas kejaksaan dalam bernegara, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dengan cara melakukan penegakan hukum seperti pemberantasan korupsi, pemberantasan teroris, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, misalkan tindak pidana perdagangan orang. Kita tidak terlepas sekali lagi dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian ada baiknya kami sampaikan pengertian bangsa dan berbangsa. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta pemerintahan sendiri. Ya, itu pengertian bangsa. Dia berkaitan dengan genealogis, berkaitan dengan hubungan darah, keturunan, dan secara sosiologis adalah berkaitan dengan adat dan sejarah. Berbangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Kita semua ini adalah bangsa. Kita berbangsa, kita berkumpul di kampus Polinela ini sebagai suatu bangsa yang terdiri dari berbagai anak-anak bangsa. Apabila ya kita tidak ada kesepakatan mendirikan negara Indonesia ini, maka kita terdiri dari berbagai bangsa, bukan lagi berbagai suku bangsa. Ada bangsa Lampung, ada bangsa Palembang, bangsa Aceh. Tapi karena kita bersepakat bahwa kita adalah satu bangsa, maka yang lain itu melebur. Suku-suku bangsa atau anak bangsa melebur menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kalian sudah menjalankan kehidupan berbangsa, kan banyak, ada yang dari Batak, dari Aceh, dari Palembang, semua mempunyai adat istiadat, mempunyai bahasa sendiri-sendiri, tapi toh tetap bisa nyambung juga, toh bisa bersatu di ruangan ini. Itu karena adanya komitmen kita berbangsa dan bernegara. Kita ke Jawa nggak perlu paspor, nggak perlu bayar, nggak dihalang-halangi, karena Jawa dan Sumatera itu satu bangsa. Kemudian pengertian negara, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu, mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan bersama. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama, menyatakan diri sebagai satu bangsa, serta berproses dalam satu wilayah. Singkatnya, sebagai kita semua di sini sebagai bangsa dan sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatasi perbedaan suku, bahasa, adat istiadat dan segala macamnya, menjadi satu bangsa, menjadi satu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Sepakat. Gimana? Nah, kehidupan berbangsa dan bernegara itu, nah ini pelajaran PKN ya, memang menjenuhkan adik-adik, tapi ini tetap harus kita tekankan agar kita selalu senantiasa sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai warga negara. Tetap harus diulang-ulang, karena negara kita akan terpecah belah kalau kita tidak berkomitmen terhadap bangsa dan negara ini. Nah, komitmen terhadap berbangsa dan bernegara ini diletakkan pada nilai-nilai atau sistem kepercayaan yang sudah disepakati oleh pendiri negara kita, yaitu yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Setuju mengenai 4 pilar kebangsaan ini? Terima kasih. 4 pilar kebangsaan yang tadi saya sebutkan itu menentukan kokohnya bangunan, merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa negara adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Idealis banget ya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa kaitannya dengan kami mahasiswa? Ya nanti ada kaitannya kita, kalian sebagai mahasiswa, kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar
atau sokoguru kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan karakter kepribadian bangsa, kita harus mempunyai keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang membantu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian mengenai Pancasila, pilar pertama Pancasila itu sebagai apa? Pancasila? Kalau saya tanya, nanti kalau ada yang lupa gimana? Urutan sila-sila di dalam Pancasila. Yakin kalian ingat, paham? Oh, enggak yakin. Yakin kalian bahwa Pancasila sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sepakat? Terima kasih. Ya, Pancasila ini berisi nilai-nilai fundamen yang menjadi dasar kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama religiusitas. Itu sila ketuhanan Maha Esa, intisarinya adalah kehidupan religius, kehidupan beragama, kehidupan kepercayaan dan keyakinan gitu. Bahwa setiap anak bangsa, setiap kita tentunya mempunyai agama dan mempunyai standar nilai-nilai religiusitas di situ. Apabila kita bergaul atau berinteraksi sesama anak bangsa, ya, menggunakan sistem keyakinan atau kepercayaan kita dengan teman-teman yang sistem dan kepercayaan yang berbeda, tentu tidak akan nyambung kan? Tidak nge-match. Maka dari itu pimpinan kita ya berkomitmen untuk menjadikan Pancasila ini sebagai modus atau cara untuk menyatukan republik ini dengan Pancasila, bukan dengan suatu agama tertentu, bukan dengan suatu keyakinan tertentu. Tuh. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, tentunya kita tidak beranjak dari nilai-nilai agama kita, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Maka dari itu nilai-nilai atau butir-butir yang ada di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar kita dalam membina hubungan antar umat beragama di Indonesia. Kita tidak bisa memaksakan suatu agama atau keyakinan terhadap orang lain seperti itu. Setuju? Kemudian nilai kemanusiaan atau humanisme, saling sayang menyayangi, itu pacaran. Pacaran itu ada nilai-nilai humanismenya gitu. Pacaran dalam arti yang positif gitu. Kalau pacaran dalam arti yang negatif ya kalau di dalam kehidupan berumah tangga ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di pacaran mungkin ada namanya kekerasan dalam berpacaran. Itu nggak humanis banget gitu. Bertentangan dengan Pancasila. Jadi berpacaran itu ada etika, ada nilai-nilainya juga. Apabila berpacaran, ya, berpacaran sebagai salah satu kehidupan berbangsa, ya, kalian melanggar etika, melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum, itu pasti ditindak oleh aparat penegak hukum. Itu tandanya kehidupan bernegara kita telah berjalan. Setuju? Nah. Kemudian ada nilai nasionalisme, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Kalian udah sering ini dari SD. Itu Pancasila. Nilai-nilainya bersifat abstrak, tetapi meskipun abstrak bisa diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pilar kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-undang dasarnya adalah konstitusi negara. Jadi filosofinya undang-undang ini adalah kontrak warga negara dengan pemerintah, kontrak warga negara dengan negara yang diwakili pemerintah. Kontrak, disitulah ya hak dan kewajiban kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai warga negara termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu.
kita dengan dasar undang-undang ini bisa menuntut pemerintah supaya hak-hak kalian terpenuhi. Itu. Kalian ingin masuk Polinela, dihalang-halangi, bisa mengajukan tuntutan karena memang itu adalah hak kalian untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa dihalangi? Dan itu adalah kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi warga negaranya. Sepakat? Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini kalau tadi Pancasila itu bersifat abstrak, dia konkret, menjadi dasar bagi aturan perundang-undangan di bawahnya. Harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Ya. Misalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dia harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar mengenai perlindungan HAM. Pencuri, ya, itu tetap dilindungi oleh undang-undang, tidak dibenarkan dihakimi. Dia harus tetap mendapatkan perlindungan yang layak, karena itu adalah haknya, hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan di negara ini. Kita tidak bisa menghakimi pencuri. Yang dapat kita lakukan adalah membawanya ke aparat penegak hukum. Jadi artinya apa? Penjahat juga tetap dilindungi di Republik ini, tapi berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Itu Undang-Undang Dasar. Kemudian pilar ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan bentuk negara yang kita pilih. Karena berdasarkan teori bentuk-bentuk negara itu ada yang namanya federal, ada yang namanya serikat. Nah, pemimpin bangsa kita memilih bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang tadi telah dijelaskan terdiri dari berbagai suku bangsa, multikultur, pluralis, itu. Nah, NKRI ini wadah kita berbangsa dan bernegara. Itu pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalian udah pasti tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini semacam semboyan atau yel-yel. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap yaitu Indonesia. Seperti itu. Setuju? Nah, baik. Tadi di depan bahwa saya kemukakan dalam rangka berinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan negara itu kita tidak terlepas dari peran kita masing-masing. Pak Direktur tidak bisa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan negara terlepas dari perannya sebagai pembina, mahasiswa, sebagai pengajar, sebagai kepala rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini bagaimana caranya mahasiswa melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Artinya apa? Di sini kalian harus menyadari apa peran mahasiswa itu sendiri sebagai calon pemimpin, setidak-tidaknya pemimpin rumah tangga nanti. Itu mempunyai peran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan mahasiswa. Tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai peran. Ya, maaf ngomong, termasuk seorang pengemis pun itu mempunyai peran dalam kehidupan bernegara. Dia mempunyai hak mendapat kehidupan yang layak, mendapat pekerjaan yang layak dari pemerintah. Seperti itu. Itu komitmen pemerintah, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan pendidikan, memberikan fasilitas kesehatan dan layanan umum. Itu merupakan kewajiban pemerintah dan hak dari warga negara. Kita selanjutnya berbicara mengenai peran mahasiswa ya. Kalian sadar nggak sekarang sebagai mahasiswa? Sadar nggak? Apa itu mahasiswa? Sudah menandingi maha-maha yang lain. Ada maha kuasa, maha dewa. Ya. Jadi artinya apa? Kalian itu mahasiswa di atas para
siswa-siswa lainnya, seperti itu. Itu harus kalian sadarin sekarang. Dan kalian mempunyai peran. Tadi kata Pak Direktur sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, harus dipersiapkan. Kalian harus tahu apa peran kalian sebagai mahasiswa. Yang pertama, ya, mahasiswa sebagai iron stock. Ini istilah ya. Istilah besi cadangan. Artinya mahasiswa dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik dan menjadi manusia yang tangguh dengan akhlak mulia untuk menggantikan generasi sebelumnya. Kalian inilah nanti akan menggantikan Bapak Direktur di sini, menjadi doktor-doktor. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau jadi doktor? Nah, persiapkan dari sekarang, fokus pada peranan kalian. Peran sebagai mahasiswa, calon penerus generasi bangsa. Mahasiswa sebagai iron stock berperan sebagai aset dan harapan untuk memajukan bangsa di masa depan. Kalian itu aset. Setiap mahasiswa tentunya memiliki kecerdasan intelektual. Hal ini seharusnya diimbangi dengan akhlak dan kelakuan yang baik. Setuju? Kemudian peran mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, bukan agen rahasia ya. Agen perubahan. Artinya mahasiswa diharapkan bisa mewujudkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih sejahtera. Kata agent of change memiliki makna bahwa pemuda atau mahasiswa Indonesia harus membawa perubahan ke arah yang lebih positif atau baik. Dalam membawa perubahan, mahasiswa bukan hanya sebagai penggagas. Jadi kalian itu jangan omdo doang. Apa itu omdo? Omong doang, tapi juga sebagai pelakunya. Kerja gitu juga, jangan hanya main perintah-perintah aja. Nanti kalian temukan tipe-tipe teman yang seperti itu, main perintah-perintah, giliran kerja ngilang gitu. Nah, bukan hanya penggagas ya, pelaku. Jangan berpikir, tapi action juga. Mahasiswa sebagai agent of change harus senantiasa berpikir aktif dan kreatif. Setuju? Nah, mahasiswa, peran berikutnya mahasiswa sebagai guardian of value, ya, penjaga nilai-nilai. Artinya mahasiswa diajarkan untuk bisa berpikir secara ilmiah dan mencari kebenaran atau fakta. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai penjaga nilai di masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan pendapat jika ada penerapan nilai-nilai yang tidak sesuai. Ya, kalian harus berpikir kritis, jangan diam saja. Karena memang peran mahasiswa itu harus mempertanyakan segala sesuatu yang tidak kalian mengerti. Kalian harus berpikir terbuka, harus kritis terhadap doktrin. Harus kita uji fakta-fakta tersebut secara ilmiah. Nilai di masyarakat yang perlu dijaga dan dikembangkan oleh mahasiswa antara lain kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, integritas, gotong royong, rasa empati, dan nilai lainnya. Tidak hanya sebagai penjaga, mahasiswa sebagai guardian of value juga bisa menyebarkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian peran mahasiswa berikutnya sebagai kekuatan moral force. Artinya mahasiswa dijadikan sebagai acuan dasar untuk berperilaku. Kalian itu menjadi contoh loh, maha. Di atas siswa, di atas siswa-siswa, di atas anak TK, di atas anak SMP, SD, SMA. Seperti itu, jadi berperilaku, mindsetnya berubah, tidak lagi seperti siswa di bawah kalian. Masa semalam ada mahasiswa tawuran kan? Lucu itu kan. Artinya apa kalau mahasiswa yang masih suka tawuran? Artinya dia tidak sadar akan perannya. Setuju? Nilai karakter yang ditunjukkan lewat moral yang beradab atau perilakunya yang sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa, intelektual mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya. Percuma
kalau pinter tapi nggak bermoral gitu. Nggak beda dengan binatang. Sehingga mahasiswa sering dijadikan contoh sekaligus penggerak perbaikan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian peran mahasiswa berikutnya sebagai social control. Artinya mahasiswa diharapkan bisa menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah lewat penyampaian aspirasi, kemampuan mengkritik kebijakan pemerintah atau lainnya. Dalam hal ini mahasiswa juga berupaya untuk mengontrol kehidupan masyarakat. Peran mengontrol ini secara khusus hadir dalam lingkup permasalahan sosial masyarakat dan kebangsaan. Ketika melihat adanya ketidakberesan dalam masyarakat, mahasiswa harus mampu menyampaikan kritik atau saran kepada pihak yang berwenang. Jangan diam aja ya. Ya. Nah, itu tadi peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana mewujudkan peran tersebut? Ya, ini ada kiat-kiatnya. Mahasiswa perlu sadar politik dan kondisi kehidupan bernegara. Jangan taunya buku-buku teori-teori aja, ya. Kalian itu harus tadi open mind, berpikir terbuka, sadar politik dan kondisi kehidupan bernegara. Bagaimana kalian bisa menjadi agent of change apabila kalian sendiri tidak memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita. Belajar itu yang memang penting, mendapatkan IPK tinggi penting, tetapi bagaimana tetap membela kepentingan masyarakat melalui gerakan mahasiswa juga tak boleh diabaikan. Sepakat? Ya. Kalian bergerak berjamaah tapi untuk kebaikan. Kemudian mahasiswa memilih gerakan yang sesuai dengan visi dan misi tujuannya. Kalau kalian senang berpolitik, mungkin ada organisasi mahasiswa ekstra ya. Ekstra kampus, di luar kampus ya. Kemudian ada, kalau kalian cinta alam ya ada gerakan mahasiswa cinta alam, Mapala, seperti itu. Gerakan intelektual adalah cara mahasiswa untuk bergerak, misalnya kegiatan ilmiah, diskusi terbuka, aksi yang taat hukum ya, tidak dibenarkan melakukan aksi anarki ya, karena kalian akan ditindak. Karena itu mengganggu ketertiban umum, ketertiban masyarakat. Kemudian mahasiswa aktif terlibat di organisasi dan gerakan mahasiswa tanpa mengabaikan urusan kuliah. Dan terakhir, mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik. Kalian harus bisa memanage waktu, membagi mana waktunya belajar, mana waktunya berorganisasi, mana waktunya bergerak dalam kegiatan kemahasiswaan. Juga menjalankan peran sosial di masyarakat, tanggung jawab pada orang tua dan diri sendiri. Ya. Mungkin demikian pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian ini kurang berkenan, karena memang materi itu juga yang pernah kalian dapatkan sejak berada di bawah mahasiswa, sejak kalian bersekolah SD, SMP, SMA. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk materi kedua kita. Baik, dari materi yang telah disampaikan dapat kita tarik kesimpulannya bahwa banyak sekali aspek dan juga contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ditilang oleh polisi, dan juga kita bertemu dengan teman, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan teman. Maka dari itu semakin kita peduli dengan sekitar, semakin kita menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini sendiri melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Dan jika disimpulkan juga dikaitkan dengan kehidupan di kampus Polinela, jadilah mahasiswa yang tidak hanya berilmu, namun juga beradab dan beretika.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subari Kurniawan SHMH. Dan pada sesi kali ini kita akan mengadakan question and answer, sesi tanya jawab untuk adik-adik semua, baik yang ada di GSG dan juga di gedung Cibe. Maka dari itu, kami dari tim Duta Kampus juga akan menyampari adik-adik yang ingin bertanya. Disilakan sebutkan nama dan juga asal prodinya, dan pertanyaannya ingin diajukan kepada pemateri yang pertama ataupun yang kedua. Ya, baik, disilakan untuk kloter 1 3 pertanyaan dulu ya. Oke. Sudah ada kakaknya? Ya, bisa berdiri ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagas Indrani dari Prodi Teknologi Perbenihan. Untuk Bapak Jaksa yang terhormat, izin bertanya Pak, cara agar kita terhindar dari sikap atau sifat diskriminasi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Revitarianas dari program studi Teknologi Perbenihan. Izin bertanya terkait materi pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai materinya pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Polinela. Tadi kan sudah disinggung sebelumnya bahwa ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi tapi tingkatnya di S2. Nah, bagaimana dengan bentuk beasiswa lain selain KIPK untuk kami yang mahasiswa di D3 dan D4? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Arindi Febriana dari program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Tadi Bapak pemateri kedua menyinggung tentang boleh bertanya tentang hukum atau kejaksaan. Pak, saya ingin bertanya, jika seseorang terkena sanksi hukum dan pidana dan terkena denda, apakah uang tersebut digunakan untuk kebutuhan negara atau digunakan untuk semena-mena pejabat? Setelah itu, apa buktinya jika uang tersebut digunakan untuk negara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, antusiasnya baik sekali ya ini ya. Jadi nanti teman-teman yang lain kalau ingin bertanya di kloter selanjutnya, dan saat ini kita akan langsung mendengarkan jawaban untuk pertanyaan yang pertama kepada Bapak. Ya, kepada Bapak Kejari disilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama Pak, mengenai cara agar kita terhindar dari diskriminasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya, Pak. Mengenai sanksi pidana, hukuman denda, dan kalau di korupsi ada yang namanya uang pengganti. Itu sudah jelas mekanisme penyetoran uang pengganti dan denda. Itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, ya. Jadi ketika seseorang dikenakan pidana denda dan uang pengganti, itu jaksa selaku eksekutor menyerahkan kepada bendahara, ya, namanya nama kas, penerimaan negara bukan pajak, seperti itu.
Jadi penerimaan negara selain pajak itu antara lain uang denda, misalkan denda tilang, uang pengganti, misalkan yang bersangkutan melakukan korupsi sebesar 2 miliar, maka uang pengganti dibebankan kepada yang bersangkutan 2 miliar. Aturannya itu jelas, ya. Bukan dengan mudahnya masuk ke kantong aparat penegak hukum, tidak seperti itu. Sudah ada aturannya, sudah ada aparat pengawasnya, sudah ada aturan Menteri Keuangannya bahwa pembayaran denda dan uang pengganti itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam berada di bendahara. Itu harus disetorkan ke kas negara. Seperti itu. Ada buktinya, dan kepada yang bersangkutan diberikan bukti telah membayar denda dan uang pengganti. Apabila itu telah dibayarkan, ya, maka pidana tambahan berupa kurungan itu tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak menggayar denda dan uang pengganti, dia melaksanakan hukuman tambahan. Itu. Apa buktinya? Buktinya setiap tahun kejaksaan merilis berapa kekayaan negara, uang negara yang sudah dapat diselamatkan oleh kejaksaan. Itu ada buktinya, ada dirilis. Artinya apa di sini? Jadi masyarakat jangan takut. Aparat penegak hukum bersifat transparan dan akuntabel dalam hal menerima pembayaran uang pengganti, pembayaran denda, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya uang jaminan. Ya, apabila yang bersangkutan dikabulkan untuk tidak ditahan dengan uang jaminan, uang tersebut dititipkan ke pengadilan. Tidak dipegang oleh jaksa, tidak dipegang oleh polisi, ya. Berkaitan dengan mekanisme pengawasan pembayaran uang pengganti dan denda ini, ya, sudah saya sampaikan tadi, apabila bendahara tidak menyetorkan dalam waktu 1 kali 24 jam, maka yang bersangkutan kena hukuman. Di dalam realita atau faktanya, apakah pernah terjadi penyimpangan seperti itu? Pernah. Seorang bendahara tidak menyetor uang titipan tilang, pernah terjadi. Ya. Dan itu diproses hukum. Kejaksaan bersifat transparan, akuntabel. Itu diproses. Pegawai kejaksaan dituntut oleh kejaksaan, oleh kita, penyidiknya kejaksaan itu sendiri. Dituntut korupsi. Ya, bukan pencurian, bukan penggelapan, tetapi korupsi. Karena apa? Itu uang negara. Tidak main-main. Tidak bisa dipermainkan, tidak bisa ditilep. Kalau anak muda di Lampung bilang dikesot, nggak bisa, tidak semudah itu. Ya, kita tiap bulan merekap pembayaran uang pengganti, pembayaran denda, sanksinya berat. Ya, ini fakta. Bendahara di salah satu kejaksaan negeri menggalapkan uang tilang, dikorupsikan, dituntut, ya, secara melawan hak, menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, ya, yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Negara rugi, harusnya masuk uang sebesar 2 miliar, tapi uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ngeri hukumannya. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nanti kalau kalian berkesempatan untuk mencari tahu itu, silakan datang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, melihat berkas perkaranya. Nah, dari sini kami tekankan, kami tidak berani bermain-main di dalam penerimaan denda uang pengganti. Karena itu berkaitan dengan hak negara. Ya. Kami dihukum, masa aparat penegak hukum dihukum, itu kan lucu, gitu kan. Ya. Demikian untuk pertanyaan yang kedua.
Kemudian cara terhindar dari sikap diskriminasi, diskriminasi dalam hal apa ini? Contoh kasusnya ya. Kalau di dalam hal ada yang namanya, kita telah meratifikasi undang-undang anti diskriminasi, yaitu mengadopsi ketentuan di PBB. PBB mensyaratkan bahwa di Indonesia harus ada peraturan perundang-undangan mengenai anti diskriminasi. Dalam hal ini ras diskriminasi, ya, diskriminasi ras gitu. Jadi setiap warga negara, ya, harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ya. Kalau setiap orang menyadari bahwa dia mempunyai hak yang sama di depan hukum, hak yang sama mendapat pekerjaan yang layak, ya, dan dia tahu kewajibannya, ya, apabila dia mengalami diskriminasi, ada mekanisme perlawanannya, ya. Kita bisa melaporkan aparat yang melakukan diskriminasi. Seperti tadi, kalian udah lulus, udah benar-benar lulus, tahu-taunya namanya hilang, kan diskriminasi itu kan, ya. Kalian itu bisa menuntut dengan bukti-bukti bahwa saya lulus, nilai saya A, tetapi tidak diluluskan, seperti itu. Kita tuntut. Saudara kalian ada yang tidak diterima di kedokteran dan dia tahu bahwa tetangganya nggak lulus, tapi kok dia bisa jadi mahasiswa gitu, pakai baju hitam putih, kuliah di kedokteran atau kuliah di Polinela ini. Kalian bisa melakukan tuntutan. Ada apa ini? Gitu. Ada penyalahgunaan wewenang di sini. Kalau yang bersangkutan, misalkan panitia, ya, menyalahgunakan wewenang sebagai panitia, menerima sesuatu supaya si A diterima, kalian bisa melaporkannya itu. Apalagi yang pelakunya itu adalah aparat penegak hukum, bukan, aparat sipil negara, ASN. ASN itu dilarang menerima uang, menerima suap, menerima gratifikasi. Apabila itu dilakukan, yang bekerja adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap korupsi. Dia menerima sesuatu untuk melakukan yang seharusnya yang tidak dilakukan yang bersangkutan, meluluskan orang yang memang tidak mempunyai kompetensi dan menerima sesuatu di situ. Nah, itu terkena, bisa dituntut tindak pidana penyuapan gitu. Artinya apa? Untuk menghindari diskriminasi, kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Harus tahu ketentuan hukum yang mengatur objek yang didiskriminasikan itu. Misalkan ya tadi contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang seimbang. Ya, misalkan kita mencuri ayam, tidak diproses, yang mencuri kambing diproses. Nah, itu kan diskriminasi. Tidak boleh aparat melakukan diskriminasi. Ada ketentuannya, aparat tidak boleh menghalangi orang melaporkan, mengadu. Itu tidak bisa gitu. Itu contoh diskriminasi ya. Mungkin itu ya yang dimaksud diskriminasi oleh saudara. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Kita didiskriminasi, padahal kita tidak melaksanakan kewajiban, ya bukan diskriminasi. Itu salah lo gitu kan. Makanya lo harus melaksanakan kewajiban, baru lo menerima hak. Jadi seimbangkan antara hak dan kewajiban. Bila kita tidak terkesan mendapatkan pilih kasih atau diskriminasi. Demikian Ibu Moderator. Ya, kemudian kita aplaus dulu Pak ini.
Ya, kemudian pertanyaan adik tadi yang berkaitan dengan beasiswa, coba didengarkan, ini penting. Pendidikan tinggi Politeknik Negeri Lampung tentu masuk ke dalam pendidikan tinggi negeri ya. Nah, pemberian beasiswa untuk program studi pada level diploma 3 dan diploma 4 atau S1 itu difokuskan di satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bentuk beasiswanya sudah disepakati, namanya KIP Kuliah ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu termasuk tentu kontribusi dari Politeknik Negeri Lampung. Jadi negara memberikan bentuknya KIP Kuliah. Jadi siapa yang mendapatkan, yang mengajukan KIP Kuliah? Oh, enggak ada, berarti orang kaya semua ini. Ya, itu bentuk yang diberikan negara. Kemudian beasiswa yang lain tolong didengarkan. Siapa yang punya kartu Petani Berjaya KPB? Kartu Petani Berjaya dari pemerintah Provinsi Lampung. Loh, kok nggak ada yang buat? Padahal itu tentu kalau Anda mempunyai kartu KPB, itu salah satu nanti kita usulkan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi. Ya. Siapa yang dari pemerintah Provinsi Jakarta? Jadi biasanya nanti pemerintah Provinsi Jakarta akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang diterima di pendidikan tinggi negeri. Ya. Siapa yang dari pemerintah Kota Bandar Lampung? Banyak biasanya. Mana yang dari Bandar Lampung, masa nggak ada? Oh ya. Jadi nanti Anda silakan mengajukan beasiswa untuk dari pemerintah Provinsi Kota Bandar Lampung. Kemudian ini upaya Polinela untuk memajukan anak-anaknya. Biasanya kita bersurat kepada pemerintah provinsi, kita ajukan ke pemerintah daerah, kemudian ke perusahaan. Siapa yang dari GGPC? Dari perusahaan Great Giant Food, dari Sugar Group. Nah, jadi nanti yang dari perusahaan-perusahaan itu silakan lapor ke Pudir 2 untuk diajukan ke perusahaannya. Jadi Polinela mengajukan, tolong anak ini prestasinya baik, IP-nya sekian, punya potensi untuk maju, tolong diberikan beasiswa. Biasanya diberikan beasiswa dari perusahaan-perusahaan itu. Kemudian kita juga ada beasiswa dari PTBA. Siapa yang rumahnya dekat PTBA? Bukit Asam. Itu nanti akan mendapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut ya. Jadi adik-adik yang berprestasi jangan berkecil hati. Jadi nanti bisa diajukan ke berbagai pendanaan ya. Yang penting berprestasi dulu lah ya. Kalau baru masuk mau minta beasiswa ya nanti dilihat dulu dia nilainya berapa sih anak ini gitu ya. Makanya usahakan nanti di semester 1 IP minimal 3,5 ya. Ya, maka kuliah yang serius nanti kita akan ada saja beasiswa seperti itu ya. Mungkin itu, jadi adik-adik yang jelas harus tetap berprestasi karena kadang-kadang ada perusahaan yang memberikan beasiswa untuk dibagikan ke mahasiswa ya. Jadi yakinlah itu terbuka, nanti adik-adik bisa menghubungi dengan Pudir 3 Bapak Agung Adi Chandra, nanti akan disampaikan ya. Sepakat? Setuju? Jadi terima kasih Pak Sobari, luar biasa ini ya. Oh, yang untuk S2 nanti ada yang berprestasi, maka adik-adik harus berprestasi dulu. Biasanya kita ambil 5 orang terbaik, itu kita baru kasih beasiswa untuk melanjutkan S2 terapan ya. Jadi 4 tahun yang akan datang Anda harus menjadi yang mendapatkan beasiswa itu. Kemudian 4 tahun yang akan datang juga ada beasiswa namanya dari LPDP. Jadi yang
anaknya pinter-pinter biasanya akan mendapat beasiswa LPDP sampai ke luar negeri, sampai ke perguruan tinggi terkenal di dunia ini. Ya. Biayanya tidak terbatas, yang penting Anda pinter, punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus akan mendapat beasiswa. Ya. Baik, terima kasih. Dan sebagai tambahan, kalau tadi sudah dijelaskan kepada Bapak Direktur, untuk beasiswanya mungkin sudah teman-teman catat ya. Dan untuk di Instagram juga mungkin bisa cek di info beasiswa. Biasanya informasi tentang beasiswa di dalam negeri dan di luar negeri juga lengkap di situ. Dan kita masuk ke termin yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama sudah ada dari CB untuk Bapak Sarono. Pertanyaannya dari Hairun Nazwa dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Bertanya, sebelumnya saya masuk Polinela melalui jalur SNMPTN, namun saya mendapatkan di kampus Lampung Tengah, Pak. Apakah untuk pembelajaran tetap di Bandar Lampung atau di kampus Lampung Tengah? Ya, dan saya harapkan bisa tetap memasukkan pembelajaran di Bandar Lampung ini. Ya, jadi kelas-kelas yang di Lampung Tengah, akuntansi perpajakan dan manajemen informatika semua digabung di Bandar Lampung. Ya. Supaya fasilitasnya apa yang dimiliki di Bandar Lampung persis. Jadi anak-anak semua kelas yang di Lampung Tengah dan di mana-mana dijadikan satu di Bandar Lampung, ya. Baik. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya 2 pertanyaan disilakan untuk yang berada di GSG. Oke, 1 boleh. Kakaknya. Oh ya, dan yang kedua ya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, mungkin yang ingin bertanya di hold dulu, nanti kita sudah ada termin ketiga. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator yang telah mengizinkan bicara. Sebelumnya yang terhormat Dr. Insinyur Sarono MSI sebagai Direktur Polinela, dan yang terhormat juga Bapak Subari Kurniawan SHMH selaku Koordinator Pisdus Kejaksaan Tinggi Lampung. Pak, saya ingin bertanya tentang penjelasan yang pertama oleh Bapak Sarono. Sebelumnya saya juga pernah mendapatkan kata-kata kayak sama itu bukan berarti setara, begitupun setara bukan berarti sama. Nah, sebelumnya juga di penjelasan Bapak tadi mengenai pendidikan vokasi dan akademik itu, kalau vokasi itu 70%-nya itu praktek, kalau akademik itu 70%-nya materi. Nah, tadi kan disamakan D4 dan S1. Nah, itu kan beda vokasi dan akademik. Apakah bentuk pembelajarannya juga akan sama ataupun beda, Pak? Itu pertanyaan, Pak. Terima kasih. Ya, ya, boleh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dila dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya izin bertanya ya Pak, jika mahasiswa atau mahasiswi melakukan pelanggaran hukum dan ditangkap di luar kampus serta dituntut oleh hukum, tapi jika mahasiswa tersebut menggunakan jasa pengacara atau lain sebagainya, apakah dipastikan mahasiswa tersebut dihukum ataupun dibebaskan? Serta tindakan dari kampus terhadap mahasiswa tersebut itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin izin satu lagi Pak, ini sekaligus memberikan pesan untuk adik-adik semua dari Pak Direktur. Ingin mendapatkan motivasi untuk terus berprestasi di perguruan tinggi Polinela, walaupun kondisinya saat ini kita melihat bahwasanya dampak pandemi mungkin berdampak kepada adik-adik semua Pak. Jadi mungkin apa motivasi dari Bapak dan juga masukan untuk adik-adik semua di tengah keterbatasan yang mungkin mereka hadapi saat ini. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dijawab dulu untuk Pak Direktur ya Pak, untuk pertanyaan yang sebelumnya dan dilanjutkan kepada Bapak Subari. Disilakan Pak. Ya, Bapak Subari disilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak tadi,
mengenai pelanggaran hukum mahasiswa ya, bahwa prinsipnya setiap orang mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Ya, mau mahasiswa, mau orang bukan mahasiswa, ya, perlakuannya sama di muka hukum, tetap diproses secara hukum. Sama, proses peradilannya sama gitu. Meskipun yang bersangkutan mahasiswa. Ya, misalkan dalam hal seorang mahasiswa melakukan plagiat ya, dituduh, awalnya dituduh melakukan plagiat, dan tentunya ini antara lain melanggar undang-undang hak cipta ya, seperti itu. Karena itu sudah, karya itu sudah didaftarkan menjadi hak cipta seseorang kan. Seorang mahasiswa melakukan plagiat. Itu diproses, dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Ya. Enggak mahasiswa juga, profesor juga sama perlakuannya, disidik juga oleh pihak kepolisian untuk dibuktikan apakah yang benar melakukan, apakah yang bersangkutan melakukan plagiat. Untuk dibuktikan apakah yang dia ambil itu sama dan persis dengan karya cipta orang lain. Itu dibuktikan. Nah, di dalam hukum ya, seorang tersangka melakukan pelanggaran itu wajib didampingi oleh advokat, wajib didampingi oleh pembela ya. Ya, apabila ia tidak mampu ya, penyidik, penuntut, jaksa, hakim itu dapat menunjuk pengacara adecas, pengacara gratis gitu yang disediakan oleh setiap tingkatan, disediakan oleh polisi, disediakan oleh jaksa, disediakan oleh hakim. Tapi itu benar-benar tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu. Itu wajib. Ya, karena hukum kita yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia meskipun dia bersalah, ya. Di dalam hukum itu ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Sebelum yang bersangkutan dapat dibuktikan bersalah, ya, dijatuhi vonis hakim, ya, dia masih mempunyai hak-hak, ya, yang seperti tadi, hak untuk didampingi, hak untuk dikunjungi, hak untuk tidak ditahan, ya, karena untuk penahanan itu ada syarat-syarat untuk seseorang bisa ditahan gitu. Mahasiswa juga bisa ditahan, tapi tergantung ancaman hukumannya. Ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu bisa tidak ditahan, sedangkan yang di atas 5 tahun itu wajib ditahan. Ya. Nah, setelah diproses, mahasiswa yang melakukan plagiat ini, menurut penyidik ini terbukti, menurut penuntut umum ini terbukti, maka digelarlah persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa di muka hakim, kemudian dijatuhkan putusan. Ya, apabila mahasiswa ini tidak terbukti, maka yang bersangkutan dibebaskan dan harkat dan martabatnya dipulihkan. Karena apa? Karena di kampus itu kan ada aturan internal kampus ya, mahasiswa dilarang melakukan perbuatan tercela ya, melakukan perbuatan pidana apalagi kan. Kalau perbuatan tercela biasanya dijatuhkan sanksi etika ya, etik aja ya, bukan sanksi hukuman, pemecatan, ada tingkat-tingkatannya ya, seperti itu. Apabila yang bersangkutan misalkan dianggap melakukan kesalahan, dipecat ya, padahal kita harusnya jangan mengabaikan praduga tidak bersalah. Sebelum ada vonis, mahasiswa tersebut jangan dipecat dulu karena dia belum terbukti bersalah gitu kan. Apabila dia terbukti bersalah, dihukum, baru ketentuan di universitas itu diterapkan kepada mahasiswa tersebut. Ya, misalkan pemecatan. Apabila tidak terbukti, mahasiswa tersebut bebas, maka harkat dan martabatnya harus dipulihkan. Ya. Kalau dia misalkan mahasiswa tersebut ditahan, kan ini dia mengalami penderitaan ya, padahal dia nggak salah, tapi sudah dilakukan penahanan, dia bisa mengajukan ganti rugi sepanjang itu diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Ya.
minta direhabilitasi namanya. Kalau dia sudah terlanjur dipecat, minta rektor, dekan atau apa merehabilitasi nama yang bersangkutan dan mendaftarkannya kembali sebagai mahasiswa. Seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama untuk adik-adik ya, berkaitan dengan sama dengan tadi ya. Jadi dulu saya cerita sedikit ini. Ketika pendidikan politeknik baru muncul, jadi pendidikan sejarahnya itu di Indonesia itu pendidikan akademik dulu muncul. Maka Bapak ini juga produk dari akademik ya. Jadi akademik dulu muncul, kemudian politeknik ini di tahun 89 dibuka. Ada orang enggan gitu ya. Ada orang enggan apakah pendidikan diploma 3, diploma 4 ini sama dengan yang di akademik? Akhirnya sebenarnya juga di undang-undangnya sudah diatur sama. Cuman supaya meyakinkan betul, maka sampai dibuat surat edaran Dirjen bahwa D4 itu adalah sarjana terapan sama dengan S1 di universitas. Gelarnya pun ditulis sarjana sains terapan, SST, STR ya. Ini supaya meyakinkan betul pendidikan vokasi ini diakui dan di mana-mana bisa diterima. Jadi kalau sekarang sudah sangat populer lulusan sarjana terapan, masuk pegawai negeri juga sudah diakui, melanjutkan studi juga sudah diakui dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau yang akademik adik-adik, akademik itu adalah intelektual. Tujuannya mencetak generasi yang pinter mikir, jadi peneliti dan seterusnya. Maka 70% itu biasanya teori ya. Jadi nanti adik-adik tanya ke teman-temannya yang di Unila, di UIN, prakteknya berapa persen? Biasanya sekitar 20-30% ya. Sebagian besar teori ya. Tetapi yang di akademik, yang di vokasi, apakah di Polinela, apakah di Politeknik Kesehatan, apakah di Polman, Polban, itu pasti 70% adalah praktek. Bisa merasakan langsung. Ya. Jadi kalau tadinya itu ahli las, misalnya di mekanisasi, siapa yang dari mekanisasi pertanian? Nah, itu harus bisa mengoperasikan traktor. Ya. Tidak bisanya kalau traktor adalah rodanya 4, bannya besar-besar, cara nyetirnya diputer nggak bisa. Harus praktek langsung, harus bisa menjalankan traktor, ya, harus bisa memperbaiki traktor. Jadi makanya banyak praktek, ya. Jadi adik-adik ini banyak praktek. Misalnya yang di teknologi pangan, siapa yang di teknologi pangan? Oh, biasanya banyak wanita teknologi pangan ya. Jadi kalau di teknologi pangan di Polinela ini harus bisa misalnya mata kuliahnya membuat roti, harus bisa rotinya laku dijual. Tidak boleh hanya cara membuat roti adalah tepung terigu ditambah ragi ditambah air diaduk-aduk. Itu biasanya dilakukan di proses akademik. Teorinya banyak tetapi prakteknya kurang ya. Jadi dulu juga seperti itu. Bapak ini alumni dari Bogor, dari IPB. Buat roti adalah tepung terigu ditambah dengan ragi, ditambah dengan gula, ditambah dengan air, diaduk-aduk, kemudian dikembangkan, kemudian di open. Ketika praktek tidak bisa. Ketika di Polinela tidak usah menghafalkan tetapi prakteknya bisa. Harus laku dijual ya. Yang penting jadi duit, makanya vokasi itu logonya gini, cuan. Vokasi, cuan. Vokasi, nah, jadi kalau logo vokasi itu seperti ini, cuan, uang ya. Jadi matre nanti mahasiswanya ya. Jadi semuanya jadi uang karena targetnya adalah bisa mencari uang ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan motivasi pendidikan vokasi di masa pandemi. Jadi maka kita adik-adik semua, karena kita praktek maka kita
yakinkan 100% untuk praktikum di dalam kampus. Jadi tidak ada online praktikum. Teori hanya diberikan pada online. Jadi nanti adik-adik semua, ini yang teori 30% tadi nanti dilakukan secara online. Tetapi kalau prakteknya penuh dilakukan di dalam kampus. Jadi adik-adik bisa merasakan praktek itu seperti apa ya. Yang dari peternakan siapa? Jadi nanti prakteknya di kandang ya. Jadi nanti walaupun Anda wanita feminim kayak gini, sapi itu Anda harus bisa banting sendiri ya. Nanti diajari. Siapa yang dari perikanan? Yang dari perikanan nanti prakteknya di kolam ya, tidak di kelas ya. Siapa yang dari perhotelan? Di sana, di hotel di sana. Jadi nanti prakteknya tentu di hotel juga ya. Nah, oleh karena itu dengerin. Maka karena kita masih masa pandemi, yang tentu Anda kalau merasa sehat, merasa sakit, jangan masuk ke kampus, nanti nulari temennya. Kemudian tetap cuci tangan ya. Syukur-syukur Anda sudah harus vaksin. Vaksin itu gratis, di mana-mana bisa dilakukan. Jadi saran Bapak, Anda selama 2 minggu nanti, selama libur ini, segera vaksin. Kalau yang belum pernah vaksin, vaksin pertama. Sebulan lagi nanti vaksin kedua, sebulan lagi vaksin booster. Supaya tidak nulari temennya ya. Kalau Anda kesulitan vaksin, nanti Anda datang ke Puskes Raja Basa, saya mau vaksin, yang penting Anda punya KTP. Gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Kemudian Anda tetap cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer masing-masing. Ya. Kalau tidak punya hand sanitizer, sering cuci tangan pakai sabun. Ya. Jadi adik-adik di masa pandemi harus tetap produktif, tetap menjaga kesehatan. Terus yang penting lagi sebelum Bapak berakhir ini, ini yang pertama Anda jaga HP-nya. Siapa yang punya HP? Nah, semua punya. Maksud Bapak jangan sedikit-sedikit share, karena itu akan menjadi delik hukum Pak ya. Nah, tidak tahu-tahu Anda tangkap polisi karena Anda nge-share hal-hal yang tidak layak. Ya, jadi nggak usah share, di-share kalau memang itu perlu disampaikan ke temennya ya. Jadi ini penting ini karena nanti menjadi fakta bukti elektronik ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Itu yang perlu saya tekankan kepada adik-adik semua. Yang kedua yang perlu saya tekankan, siapa yang naik motor? Nah, yang naik motor tolong motornya itu knalpotnya dibuat standar semua. Ya, di Politeknik tidak menerima motor yang suaranya gede. Jadi distandarkan semua. Anda akan gagah kalau motornya standar. Kemudian di jalan raya Anda harus mengikuti peraturan lalu lintas. Tidak boleh ngawur. Tidak boleh ngebut. Sebulan yang lalu kakak tingkat Anda sudah lulus, belum diwisuda, tabrak mobil karena ngebut. Karena buru-buru ya. Bapak tidak ingin seperti itu. Jadi kalau kuliahnya jam 7, jam 6 harus berangkat dari rumah. Ya. Jangan jam 7 kuliah, jam setengah, kurang seperempat jam atau kurang setengah jam baru ngebut. Ya. Itu yang kedua yang perlu saya tekankan. Yang ketiga yang perlu saya tekankan, kalau yang muslim beragama Islam, rajin-rajinlah beribadah. Ya. Karena kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah Maha Besar, itulah yang menentukan kita semua. Jadi Anda harus berdoa sebelum sekolah dan selalu kalau waktunya sholat juga sholat. Mungkin itu saja Mbak Aca yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pemateri kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI selaku Direktur Politeknik Negeri Lampung dan juga Bapak Subari Kurniawan SHMH selaku Koordinator Pisdus Kejaksaan Tinggi Lampung. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga dapat diimplementasikan di kehidupan selanjutnya. Dan last but not least, menuntut ilmu di Polinela, wujudkan cita-cita untuk orang tua. Jaga semangat adik-adik tercinta. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan mungkin Dewan Kesediaannya juga para pemateri kita. Foto bersama terlebih dahulu, Bapak. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Bapak Dr. Insinyur Sarono MSI dan juga Bapak Subari yang sudah memberikan materinya kepada teman-teman mahasiswa baru Polinela tahun ajaran 2022-2023. Boleh teman-temannya berdiri mungkin? Ya, nggak kelihatan ya katanya. Nggak apa-apa. Oke. Boleh yang lainnya berdiri, ikutan berdiri, silakan. Teman-teman, biar kelihatan semuanya. Untuk yang belum berdiri, disilakan berdiri. Silakan ya. Harus cepat ya mahasiswa ya, bergeraknya ya. Ya sudah semua? Siap ya, tunjukkan senyuman terbaik teman-teman semuanya. Lagi Lampung berjaya seperti ini. Baik, 1, 2, 3. Vokasi. Vokasi. Ya, seperti ini ya. 1, 2, 3. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Direktur dan juga Bapak Subari. Oh, oke tuh, diajakin foto selfie, swafoto sama Pak Direktur. Sama Pak Direktur loh fotonya. Diajakin swafoto loh. Banyak banget ini Pak yang mau foto kalau Iya. sama Bapak. Pak, saya belum Pak. Kita belum pernah selfie. Kita belum bareng pernah ya? selfie ya, luar biasa sekali. Oke, lagi sih Pak ya. Iya. Oke nih, sebelah sini yang belum nih. Nah, 1, 2, 3. Sudah, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Sarono dan juga Bapak Subari. Silakan Bapak. Oke.